Jangan fokus sama masalah yang ada di depanmu. Jangan izinkan situasi, masalah itu menentukan hidup. Bersyukurlah Anda kalau Anda punya tekad dalam nama Yesus. Tuhan, dengar cerita anakku ini Tuhan. Aku tahu dosa itu sangat keji. Sampai kau mati di kayu salib. Ini kau dengar kata berkat langsung otaknya kemana? Duit, sehat, sakinah mawaddah warahmah, ya kan? 3 itu. Saudara luka seperti apapun dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada mengalami luka seperti saya. Kalau malam hari ini, dengan kekuatan sendiri engkau tidak akan mungkin bisa mengampuni. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku bahwa diri kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari tinggalkan dosa-dosa masa lalu kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sekali Engkau tetap Engkau Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus dalam hidup kami. Allah Bapa yang baik, thank you Tuhan. Kalau sampai hari ini, detik hari ini kami tetap berada bersamamu Tuhan. Itu semua karena Engkau yang luar biasa dalam hidup kami. Hari ini Bapa pakai mulut lidah hamba berkata-kata untuk membagikan apa yang Kau buat dalam kehidupan hamba. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada di sini, setiap jemaat yang melihat secara online. Thank you Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Saya sambil itu kok ada angin. Waktu itu perasaan gak ada ya Pak? Oh ada. Oke, bolong ya. Ya baik, oke. Shalom Bapak Ibu. Shalom luar biasa. Salam semua yang ada di YouTube channel Generasi Yosua. Saya ini sama angin agak-agak gini, tapi ini kan sentral gak bisa dimatiin ya. Gak bisa, jadi saya kesini-sini ya. Soalnya ke ubun-ubun. Saya ini kacamatanya dari tadi saya bingung loh. Saya bingung tadi saya perasaan saya pakai gitu. Terus saya lihat kanan kiri gak ada. Malum ya udah tua umur. Belum tua sih. Jadi yang tua tuh umur mata saya. Mata saya. Orangnya belum tua guys ya. Jadi cuma mata saya yang tua duluan. Oke. Hari ini tema sharing saya di pagi hari ini. Judulnya bahayanya kepahitan hati yang tersimpan. Amin. Halo. Jangan-jangan lagi pada pahit hati nih semua. Bahaya banget guys. Ya, bahaya banget pada saat kita mempunyai pahit hati yang nggak sadar kita simpan. Akhirnya jadi luka batin. Oke, ada 5 poin yang akan saya sharingkan di sini dan bukan secara kebetulan Bapak Ibu. Saya mengalami luka batin yang sangat menyayat di dalam hidup saya. Dan ternyata bukan kebetulan. Sejak itulah beberapa waktu ini saya baru sadar ternyata saya melayani banyak orang yang luka batin Bapak Ibu. Dan bahayanya hamba Tuhan loh. Udah gelar pendeta, bahkan udah pelayanan. Tapi pada saat kita angkat tentang kepahitan, dia menyimpan akar kepahitan Bapak Ibu. Amin. Bayangin udah pelayanan apalagi kita rakyat jelata. Enggak ya? Halo? Ada gak yang rakyat jelata di sini? Nehis ya, nggak ada ya. Oke, selanjutnya next 2 aja langsung sayang. Nggak bisa benar-benar di sana sayang. Iya. Next lagi sayang, nggak usah dibaca pendahuluannya ya. Nah Bapak Ibu Saudara, kepahitan itu adalah sebagai akar yang merusak dalam diri kita. Ini adalah poin pertama. Yuk kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara, Ibrani 12 ayat 15. Sudah langsung ada sih ya. Langsung dibaca. Yuk 2, 3, 1. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Titik dulu. Banyak orang. Halo Bapak Ibu Saudara.
Tahu gak ternyata kepahitan itu bisa membekas di hati, menjadi luka batin, itu karena apa? Karena kepahitan yang sudah berakar, berarti kepahitan yang tidak terselesaikan atau yang tidak diselesaikan. Kelihatannya sama ya, tidak diselesaikan atau tidak terselesaikan. Saya kenal Tuhan Yesus tahun 2004, 2005 itu mengenal tentang pelepasan, dan saya tidak mengerti tentang arti mengampuni karena saya baru kenal Tuhan Yesus, baru kejar-kejar siapa nih Tuhan Yesus 2005, 2006, 2007. Kepahitan hati saya yang paling dalam kepada orang tua saya, kepada kakak-kakak saya, karena nggak diselesaikan akhirnya membara dalam hati saya, menjadi dendam kusumat, Bapak Ibu. Besar, tapi jangan salah, ada hal kecil membuat orang jadi pahit hati, Bapak Ibu. Salah satu contoh, Sandi main sama si Sari ceritanya, lagi kecil nih SMP. Terus ternyata si Sari waktu dia main sepeda, Sandi main sepeda, ya, si Sari nyenggol kakinya, jatuh. Si Sari nyelonong aja, si Sandi kesel, sakit hati, tapi nggak diomongin. Bapak Ibu, itu bisa menjadi akar loh. Didiemin. Dan tanpa sadar si Sandi itu kalau ngeliat si Sari empet bawaannya kayak mangga. Terus pindah, entah nggak tahu kemana. Tiba-tiba ketemu, sakit hatinya timbul lagi Bapak Ibu. Nah itu hal paling kecil sekalipun. Padahal nggak sengaja ya. Apalagi disengaja. Iya terang, kenapa dari tadi saya tuh ngeliat di depan gak ada orang ya Bu. Ada orang. Hari ini kok perasaan gak hitam-hitam semua nih Pak, alhamdulillah. Jadi agak terang Pak ya. Sebulan kan saya baru gak kesini. Iya. Iya bagus sih Pak gini Pak. Mau tambah putih. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, kepahitan sebagai akar. Ih dipoto saya barusan. Oh iya. Jadi kepahitan sebagai akar yang merusak itu Bapak Ibu Saudara, saya bilang tadi. Pada saat kita mengalami satu hal yang kita nggak suka, tapi pada saat kita diemin, itulah yang akan menjadi akar kepahitan. Bahkan hal terkecil, banyak kan anak sakit hati sama orang tua. Halo, ada di sini? Ada gak Pak, Bu? Nggak ada di sini. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang maunya anak dengan maunya orang tua berbeda. Benar? Orang tua ngasih tahu untuk kebaikan, apalagi zaman now ya, zaman kita dulu yang besarnya tahun 80-an mana? Ya, Ibu besarnya tahun 70-an deh. Tahun 70, 80, 90 besarnya. Ih keras banget orang tua kita ya. Sapu lidi itu bukan cuma sapu-sapunya, lidinya satu dimakan buat kita. Bener gak Pak? Ya. Kalau sekarang zaman Gen Z kayak gini atau zaman apa sekarang ini? Nggak bisa. Guru, oke. Siapa yang pernah ditimpah kapur sama pak gurunya? Iya ngaku dia. Penghapus? Ih bagus dong, penghapus. Ya kan? Kadang kan kita namanya seorang anak cuma bengong aja. Saya pernah loh nggak ngapa-ngapain, ditimpuk sama dia. Kepahitan banget sama saya itu guru. Tapi sampai sekarang bukan kepahitan, pengen cari itu guru sama saya. Saya kelas 5. Awalnya dia sayang sama saya loh. Tapi lambat kesini, kok dia orang benci banget sama saya. Jadi padahal saya lagi memperhatikan. Cuma kelihatan bengong, dia pikir bengong, saya dilempar sama penghapus. Jadi muka saya putih semua di sini. Lama-lama saya kesel dong. Jadi kepahitan. Kesel banget, dulu gak tahu kepahitan ya. Kesel banget gitu. Nah dia tuh jabrik, kita panggil jabrik-jabrik. Sampai sekarang gak tahu ujung berungnya ya. Maksudnya saya pengen tahu sih ini orang kemana sih, kenapa dulu lu tiba-tiba benci gue, jangan-jangan dulu waktu awal tuh baru-baru kan kelas 5 kalau guru kan sampai sekarang ya di negeri kalau satu guru satu kelas ya di negeri loh kecuali di swasta. Jadi wali kelas berangkap guru. Nah waktu dia itu awal-awal kayaknya sayang gitu loh ke kita, ke saya. Tiba-tiba enggak, jangan-jangan dia pacarnya mirip saya. Terus diputusin jadi kesel sama kita gitu ya. Nah itu hal kecil aja Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak lepaskan pengampunan, kepahitan hati itu menjadi luka batin. Kenapa saya bilang banyak dengan orang tua?
Kadang-kadang anak tidak mengerti bagaimana maunya orang tua, begitu juga anak. Bagaimana kalau yang memang benar-benar terzolimi? Bisa gak orang tua, mohon maaf, menganiaya anak sampai anaknya udah mau mati lah gitu? Bisa gak Bapak Ibu? Bisa. Bisa gak anak memperkosa, orang tua memperkosa anak bisa? Kakak menyakiti adik bisa? Adik menyakiti kakak bisa? Bisa. Kabar buruknya yang paling banget kita suka pahit hati sama orang terdekat kita, sama orang tua dan sama saudara. Karena cuma sama saudara, ya udahlah, kita diemin aja, lambat laun. Pada saat waktu berjalan pikir kita udah kita ampuni. Benar? Waktu itu saya mikir udahlah. Jadi kepahitan hati saya menjadi luka batin. Saya pikir udahlah. Tahu gak melonjak pada saat saya setelah menikah. Yang tadinya suami saya dulu gak tahu, akhirnya jadi tahu. Karena akar batin itu menjadi luka batin yang paling dalam di hati kita yang gak kelihatan. Namanya luka hati itu dilihat di sini ada Bu. Nah batin itu gak kelihatan Bapak Ibu. Nah pada saat saya merasakan luka batin itu saya pikir udah ngampuni, udah berbaur juga sama orang yang menyakiti saya. Termasuk sama orang tua saya, udahlah. Ternyata apa Bapak Ibu, pada saat saya menikah itu keluar. Iblis ditongolin lagi nih Bapak Ibu. Berbeda-beda ya kasusnya. Iblis tongolin lagi, dia intimidasi kita lagi dengan pikiran kita. Akhirnya luka batin itu terus memberontak. Pahit hati lagi, ingat orangnya, ingat mukanya, kesel lagi Bapak Ibu. Nah inilah yang saya bilang tidak diselesaikan. Untung saya jadi orang Kristen. Kalau gak jadi orang Kristen, saya dulu gak ngerti ngampunin Bapak Ibu. Makanya puji Tuhan, di sini saya ditempatkan. Jadi walaupun saya melayani orang yang bukan seserver dengan saya, bukan orang Kristen sekalipun. Saya ajak dia untuk mengampuni dalam nama Yesus. Awalnya gak mau. Lama-lama kan dia sayang sama dirinya. Saya gak bilang, kamu harus jadi orang Kristen. Enggak. Saya minta dia sayang sama dirinya. Puji Tuhan. Banyak orang sudah mengerti tentang mau menyerahkan dirinya untuk Kristus. Walaupun gak ngomongin agama ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menggunakan kata akar untuk menggambarkan kepahitan. Mengapa akar? Karena akar itu paling dalam ya Pak, Bu. Saya bilang tadi, batin itu paling dalam. Kalau kata Pak Yosua, ngomongin okkultisme, kalau belum diberesin secara batin itu secara dalam loh. Belum beres. Halo? Besok-besok kalau ketemu hamba Tuhan gini, saya melihat ada hantu perempuan pakai rok mini di sini. Saya kasih tahu. Dia belum bertobat. Kalau dia sudah merasa dirinya sudah menyerahkan Tuhan tapi dia bilang bisa lihat setan, berarti dia belum bersama Tuhan. Lu pada putar balik aja langsung deh. Karena kalau sudah bersama Tuhan gak bisa lagi lihat makhluk-makhluk gituan Bapak Ibu. Benar gak Pak Pendeta? Gak bisa, orang dia ngeliat kita juga takut. Kita next aja sayang. Ya, yang kedua, poin yang kedua. Jadi kepahitan itu adalah akar dari semuanya. Ya, jadi akarnya itu yang harus kita cabut. Habiskan sampai akar titik paling dalam. Kalau enggak itu akan meledak pada saat dimana yang kamu tidak duga-duga. Bapak Ibu. Amin. Kedua, yuk baca sama-sama. Kepahitan menghalangi hubungan dengan Nah, di sini Paulus mengingatkan kita dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 untuk menyingkirkan segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Kepahitan hati membuat kita sulit merasakan damai sejahtera Allah dan mengalami hubungan yang paling dekat dengan Tuhan. Jadi saya bilang tadi, hamba Tuhan cuma titelnya doang. Tapi banyak kenapa hamba Tuhan yang, saya kaget loh. Hamba Tuhan tapi bininya 2. Oh my God. Itu kita tengking dalam nama Yesus, tengking pakai tangan apa kaki Pak? Pakai kaki. Terus meninggal
lalu. Kita nggak tahu. Dengan pedenya perempuan yang ngabarin kita, bini kedua coy. Lah kita kaget kan, hah? Bingung gak kita Pak? Astagfirullahaladzim, subhanallah ya Allah Tuhan. Nyebut saya. Kan bingung saya, teman pelayanan kita. Terus tiba-tiba yang ngomongin, abang sudah gak ada. Lah kita kan pikir bininya, terus dia curhat, dia bini kedua. Lah kita bingung yang ngomong mau perdalam, udah tahu pastinya bagaimana. Ya. Nah, orang bisa melakukan dosa karena ada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Karena ada hubungan yang tidak baik dengan Tuhan berarti ada kepahitan hati yang tidak dia sadari yang tersimpan. Ingat, kepahitan yang disimpan dengan kepahitan yang tersimpan beda loh. Halo? Jadi kepahitan yang tersimpan itu adalah segala sesuatu yang tanpa kita sadari dan kita alami. Lalu kita tidak selesaikan itu tersimpan di hati kita. Tetapi kalau disimpan, contoh teman kita nyakitin hati kita. Kayaknya kalau teman mah sedikit ya frekuensinya untuk kita simpan. Kakak deh kurang ajar minjem uang sama kita gak dibalik-balikin. Yang ketawa-tawa merasa. Saya juga ketawa ya. Katanya kakak kita bisnis yuk deh. Bisnis. Uang udah sama dia. Bisnis udah jalan. Untung kagak, modal kagak dibalikin, cuek-cuek aja, diem-diem aja puluhan tahun guys. Kesel gak? Kesel. Nah kalau orangnya baperan, disimpan Bapak Ibu. Oke lu ya lihat aja ya, Tuhan gak tidur, mateng gak tuh. Tuhan gak tidur, lihat aja ya gitu. Itu disimpan Bapak Ibu, sengaja disimpan. Ya, jadi ingat kepahitan yang disimpan dengan kepahitan yang tersimpan itu berbeda. Yang bahaya adalah kepahitan yang tersimpan. Karena nggak nyadar. Tapi kalau kepahitan yang disimpan Bapak Ibu Saudara kita tahu gitu. Sebenarnya lu nggak perlu simpen. Lu simpen mah duit tuh lu simpen. Tapi simpennya jangan dibawa kasur juga. Nanti habis dimakan rayap. Halo? Ih nggak percaya. Coba lihat di TikTok. Ada orang nabung banyak-banyak sampai ratusan juta. Uangnya dimakan rayap guys. Kasihan ya. Apa dia kagak tahu bang ya? Ya minimal nabung ke Bank Samiun gitu kan. Ada bunganya juga. Ada bunganya gak? Ada bunga Citra Lestari. Oke, kita pendek-pendek aja di sini. Nah jadi Bapak Ibu Saudara ketika kita menyimpan kepahitan kita cenderung untuk menyimpan amarah dan kebencian. Bagaimana pada saat Anda bertemu dengan seorang hamba Tuhan atau siapapun yang Anda jumpai tapi orangnya tuh gak gampang marah. Ya. Orangnya gak gampang marah, ngeliat mukanya tuh adem gitu. Mau disakitin kayak apa? Oh iya, gak marah lah. Itulah kita bisa ngerasain dia adem, kita bisa rasain gitu. Tapi kalau kita bertemu dengan seseorang yang punya kepahitan, tahu gak ciri-cirinya? Halo? Mau saya kasih tahu ya ciri-cirinya? Orang kalau kepahitan, nomor 1, baperan. Baperan. Dia bilang sama saya 1, 2, 3, baperan. Ada orang gak sih di sini? Baperan. Iya. Kalau orang kepahitannya belum beres itu karena 1 baperan Bapak Ibu. Yang kedua gampang marah. Sering gak ngelihat orang gampang marah? Naik mobil dikit. Tiba-tiba ada yang ngagetin dong. Kurang aja taktuk langsung. Itu sedikit aja. Biasanya yang suka bawa mobil. Yang laki enggak ya? Enggak kan? Enggak. Lebih sering lagi kalau buteran. Ada tuh kan ya biasanya polisi tuh. Polisi enggak jelas. Polisi jadi-jadian. Polisi cepek. Muter. Gak dikasih duit marah-marah. Tambah marah dia. Baper tuh. Langsung emosi. Apa. Dan lain sebagainya. Kalau you mau lihat orang itu kepahitan apa enggak. Cuma lihat itu aja. Baperan sama gampang marah. Nah masalahnya kalau orang gampang marah, gampang lihat kan. Orang marah gampang lihat gak? Ketahuan. Si Sandi nih nyanyi kelamaan langsung, kamu tuh ya, kamu itu gampang marah. Jadi kita tahu dia marah, tapi kalau orang baperan Bapak Ibu di atas marah loh. Kita gak tahu kalau orang lagi baperan. Contoh, Pak Yosua bikin acara, Pak Yosua kan gembala di sini.
Terus tiba-tiba ada masa di mana satu orang, gue ngomongin Sandi mulu, kamu siapa namanya Neng? Imelda. Imelda nggak dikasih kabar untuk ada acara doa bareng. Secara pribadi. Tapi Pak Yosua sudah ngomong di grup. Ngamuk tuh si Imelda. Baper langsung. Dia nggak marah tapi di hati aja. Enggak kan sayang? Ceritanya. Besok-besok gak mau ke gereja. Gue sakit hati ngomong sama si Sandi. Lu kenapa? Gue gak dihargai. Lu pada semua dikasih tahu, gue gak dikasih tahu. Kan dikasih tahu di grup. Gak bisa, harus kasih tahu pribadi dong. Lu dikasih tahu pribadi gak Sandi? Iya sih sis. Lah Sandi juga kan gak salah, mungkin juga waktu di share pribadi-pribadi kelupaan. Namanya manusia, benar? Itu salah satu kecil aja, dibawa baper. Gak mau ke gereja, gak mau pelayanan. Ada lagi yang lebih lucu Bapak Ibu. Ngomongin tentang perpuluhan, ini kejadian teman saya. Pendeta tamu ngomongin perpuluhan Pak. Dia kan ngikutin tuh, perpuluhan gak penting. Ternyata di gereja dibilang, pokoknya intinya jangan curi. Haknya Tuhan lah kayak gitu. Dia sakit hati, sampai sekarang 2 tahun gak ke gereja coy. Kurang ajar tuh pendeta katanya gitu. Pulang hari itu juga pada detik itu pulang sampai saat ini gak pernah ke gereja. Baper gak tuh? Rasain dia lu pimpen sendiri. Tapi ngomongin tentang Yesus. Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Yesus endasmu, hatimu begitu. Darah kita ini tubuh kita ini ada darah siapa Bapak Ibu? Kalau kita anak papi Yesus berarti tubuh kita darah Kristus. Kalau masih ada kepahitan berarti darah kita masih bercampur fili-fili di dalam darah kita itu adalah akar kepahitan. Hati-hati ya. Yang berikutnya, next sayang. Nah poin yang ketiga, bahaya kepahitan terhadap kesehatan rohani dan emosional. Tadi udah dibahas dikit ya. Jadi hamba Tuhan aja lu mau pendeta besar sekalipun tapi kalau akar kepahitan dia nggak dicabut. Dia akan tetap mempengaruhi pelayanannya dia. Bapak Ibu. Kalau pelayanannya sudah digerogoti dengan kepahitan dan rasa sakit, maka tidak akan serius bersama Tuhan. Katakan enggak. Bilang enggak. Bilang enggak. Halo? Enggak Bu, Pak. Susah banget sih jemaat di sini. Ayo saya ajarin ngomong. 1, 2, 3. Enggak. Enggak ya Bu. Jangan enggak ya. Jangan ya Dek, jangan. Ayo 1, 2, 3. Kalau itu baru, karena viral langsung ya. Jangan ya Mas, jangan. Iya jangan. Ya, jadi bahaya kepahitan terhadap kesehatan rohani dan emosional otomatis berpengaruh Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau emosionalnya sudah mempengaruhi terus-terusan, pernah gak di sini ada yang punya hamba Tuhan gampang marah? Kalau di sini enggak, Pernah gak punya hamba Tuhannya gampang marah? Enggak ya, puji Tuhan. Pernah tahu gak pendeta yang viral di TikTok yang ngomongin tentang take and give gitu tahu? Pernah tahu gak? Kalian tuh ya saya melayani, saya memberikan maka kamu harus memberi balik jadi take and give gitu. Ayo, kalau gak tahu nanti ke TikTok ya. Nah dia viral tuh Bapak Ibu, waduh. Karena saking viralnya beberapa hari yang lalu tiba-tiba dia marah-marah. Ngomongin tentang Tuhan, kecewa sama Tuhan. Nah, saya paling gendek kalau yang kayak gitu saya naik Bapak Ibu. Naik. Saya taping naik. Saya bilang. Naik Pak. Dinaikin. Dia masih macam marah-marah. Tatu marah-marah. Tentang dia kecewa karena viewernya dikit. Biasanya kan ratusan. Tiba-tiba viewernya turun Pak. Cuma 30, 50. Dia marah-marah kesal sama Tuhan. Dia bilang apa? Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan gak jagain room saya? Ada apa dengannya? Saya kecewa sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak jagain akun saya katanya. Kenapa cuma sedikit? Biasanya cuma ratusan. Kenapa ini cuma sedikit? Dia marah-marah dulu baru saya nak bilang. Baru udah selesai Pak. Saya ngomong. Saya harus naik kenapa? Karena ini mempermalukan. Dia ngomongnya di media sosial Bapak Ibu. Ya. Karena saya kenal saya tegur. Bukan berarti saya baik. Enggak. Cuma masalahnya dia marah hanya gara-gara viewernya turun. Terus saya jelaskan, Bapak marah kenapa? Dia cerita, sakit hati saya Ibu sama Tuhan Yesus. Lu sakit hati sama orang gampang nyelesainnya, sakit hatinya lu sama Tuhan Yesus dong. Bisa juga.
Tuhan tetap ada cara untuk bisa mengobati. Jadi dia udah pendeta aja kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi dia udah pendeta, hamba Tuhan. Tidak jaminan ya Pak, Bu, masih Pak, mari. Silakan, mau nasi padang gak Pak? Oke, nah kepahitan itu mempengaruhi. Jadi kamu mau hamba Tuhan sekalipun kalau kepahitan itu tidak dicabut akarnya, maka hari-hari yang kamu perlihatkan hanyalah dagelan. Halo, amin. Nah, saya sama Sandi itu satu gereja. Maksudnya ada gereja yang bersama kita ya. Terus di sana itu ada beberapa koordinator gitu. Nah, ada something yang kadang-kadang orang dinaikkan yang lain enggak gitu. Terus ada suka yang baperan dan lain sebagainya. Terus suka ngojok-ngojokin saya nih Bapak Ibu Sandi, lu gue cerita lu jangan lagi lah. Enggak. Dia jojokin saya. Lu gimana? Lu gak marah? Kenapa? Ngapain gue marah? Lu kan harusnya udah jadi WL. Lu kan harus, orang tuh seneng ngompor-ngomporin loh guys. Terus saya bilang enggak apa-apa. Lu aja yang kayak gini, udah diem. Kalau kau mau, kau aja. Kenapa lu gak marah? Ngapain aku marah? Aku melayani buat Tuhan. Bukan buat panggung di gereja itu. Saya bilang, saya udah Tuhan kasih panggung sendiri. Biarin aja di situ pada rebutan panggung. Karena mereka gak punya panggung di luar. Ketawa dia, saya bawa bercanda ngakak-ngakak. Iya. Marah. Hal-hal kecil, banyakan gontokan itu ada di dalam gereja loh Bapak Ibu ternyata. Halo? Bener gak? Yang paling pusing dan 7 keliling Bapak Ibu gembalanya. Bener ya Pak Bu ya? Kalau itu namanya apa? Media ya? Multimedia. Multimedia minggu ini ya si Bapak lagi pusing ceritanya. Nggak ditegur sama si Bapak. Kan dia lagi pusing, jangan multimedia. Kita aja nggak ditegur, dia langsung baper. Kenapa ya Pak Gembala nggak negor gue? Dimasukin dalam hati, lagi kerja dia. Kenapa ya gue salah apa ya? Gue salah apa ya? Sampai pulang nggak ditegur, dia juga nggak negor. Udah tahu bapaknya nggak negor, ya lu tegur lah. Kan lu anaknya, lu tegur, lu salim. Salam bapakku, boleh gak gitu? Lah kan kamu anaknya, kamu duluan ke bapaknya. Kali aja bapaknya pusing 7 keliling. Ya kan? Habis kenapa? Emangnya bapak lu pada gak pusing-pusing? Tiap hari itu bukan cuma sekedar doa, tapi perbuatan yang dia lakukan. Bagaimana supaya gereja ini tetap seperti ini. Kemarin cuma hitam, sekarang ada biru, ada ungu. Ini gue salah melihat apa kagak ini. Ungu sama ungu muda. Muda. Kenapa aku bilang biru? Jadi gembala itu ya adik-adikku, kakak-kakakku gak gampang. Makanya waktu berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu saya tiba-tiba didatengin orang Amerika. Suruh bikin gereja. Bu, bikin gereja murtadin. Ntar ya Pak, saya doa dulu. Gak usah doa-doa, Bapak, Ibu udah direferensiin sama Pak Ibrahim, Saifuddin Ibrahim. Cuma nama Ibu yang dikasih. Gak Pak, saya doa dulu. Saya bilang. Terus waktu saya doa-doa gak ada jawaban. Dia terus ngontrol, gimana Bu? Gampang kok Bu, bagaimana gampang mata lu picek. Lah kalau kita tidak dinubuatkan untuk menjadi gembala, yuk mau sekeras apapun jadi gembala nanti hancur. Halo? Ini kejadian jemaat saya. Ternyata suaminya dulu gembala Pak, tapi bininya 3. Demi beneran. Saya kaget ngedengerin, tapi udah meninggal tuh. Bahayanya meninggal bininya masih 3 Pak. Gembala lagi. Dan saya dong yang seorang murtadin yang bingung saya. Karena menurut saya setelah saya mengenal Yesus ya, mengenal benar-benar saya berpikir orang Kristen tuh orang yang paling setengah malaikat lah gitu loh menurut saya ya. Karena berbohong aja kita takut. Kalau kita sudah bersama Kristus kita bohong aja langsung aduh Tuhan Yesus ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Tuh kalau orang-orang yang udah benar-benar melakukan sudah dekat dengan Tuhan, sudah mengalami Tuhan. Salah satunya apa? You berbohong aja langsung salah sendiri. Makanya saya bilang pada saat saya mengenal Tuhan, berarti semua hamba Tuhan sama kayak, mohon maaf berasa kayak paling baik, enggak. Maksud saya berarti sama kayak Kristus gitu loh. Ternyata dia bilang, suami saya gembala, enggak taunya waktu dia gembala bininya 3. Astaga Tuhan kok bisa? Saya udah bilang jangan jadi gembala tuh.
Makanya dibilang jawatan itu datangnya dari Tuhan. Saya ini kan ngerasa saya bisa nyanyi Pak, Bu. Saya ngerasa bisa seorang penyanyi, mantan penyanyi, punya album dan diakui. Ya kan di toko-toko terdekat ada material, ada nasi uduk tuh diakuin saya. Nah saya berpikir gini, oh kalau saya sudah pelayanan berarti saya harus jadi worship leader yang wah. Ya kan, pokoknya gue harus jadi worship leader. Tuhan bilang apa? Enggak tuh. 4 tahun saya pelayanan, yang menonjol apa? Lucy Daiva sebagai penginjil. Saya menginjil di sampai pelosok-pelosok yang kadang-kadang di dalam peta tuh gak ada loh. Kok gue bisa ya? Orang lain bingung, saya aja bingung. Tapi saya melakukannya dengan sukacita. Kebingungan itu tidak menjadi bingung pada saat kita mengenal Kristus. Amin. Yes, berikutnya sayang. Sedikit lagi. Yuk, ada apa? Nggak bisa. Iya makanya lanjut. Ayo. Oh ini ya. Nah langsung cepat ya. Belajar mengampuni sebagai kunci untuk bebas dari kepahitan. Amin. Nah ini yang paling penting ya. Kita harus belajar mengampuni. Enggak bisa Kak, gue sakit hati banget. Di media sosial saya banyak sekali, hampir tiap hari orang masuk karena kepahitan. Saya cuma bilang mengampuni. Enggak bisa Kak, gue sebut namanya aja Najong gitu. Itu Anda tidak mengampuni. Oke, berikutnya langsung next. Nah contoh dari Yesus yang mengampuni. Saya minta tukang pijit naik dong sayang. Pijit keyboard. Ya. Nah dari yang keempat dan kelima itu berkaitan Bapak Ibu. Kalau dari yang keempat kita belajar mengampuni. Lalu contohlah dari Yesus yang mengampuni. Ngomong lu gampang gak Lucy? Hati ini sakit Kak Lucy, sakit banget. Lu mah gak pernah ngerasain, kata siapa gue rasain semua guys. Jadi ada satu cerita namanya perempuan, yang gak boleh sebut nama. Dia tiba-tiba masuk di room saya. Waktu dia saya kasih firman yang random. Jadi firman itu menegur dia untuk tidak sakit hati. Ternyata apa? Dia kepahitan sama pamannya yang memperkosa dia usia 11 tahun. Dan terus sampai akhirnya dia kepahitan. Dia tidak pernah ungkapkan sama siapapun. Sampai si pamannya udah meninggal. Dia udah menikah. Dan waktu dia masuk itu iblis lagi ojok-ojok hati dia dan pikiran dia bahwa lu tuh gak berguna, lu tuh sampah, lu tuh begini. Jadi iblis tuh suka mengintimidasi setiap orang. Nah waktu dia cerita saya kasih firman itu tiba-tiba hati saya Tuhan ada apa yang harus saya sampaikan sama dia. Saya cuma bilang gini, sayang ampuni dia. Dia langsung nangis kecer-kecer naik. Nangis berkecer-kecer dia bilang gak bisa Kak, aku sakit hati. Dia cerita seperti yang saya ceritakan barusan. Kakak gak ngerasain. Haleluya, puji Tuhan. Saya juga korban pelecehan sayang, baru dia diam. Di situ setelah itu kamu mau menyelesaikan? Anakmu sudah 3 loh, baru masih nongol. Kita belajar mengampuni. Ketika dan jangan main dulu, gue juga gak lupa nadanya. Mengampuni itu di mana nadanya? Nah. Gue bukan kayak Pak Roni Daud ya, di D, di A, belum bisa. Jadi belajar mengampuni itu gak gampang, tapi kabar baiknya kalau kamu mau bisa. Amin. Kalau kita mau, sedikit lagi, 2 menit lagi. Kalau kita mau Bapak Ibu Saudara, apa yang ada ngedumel di dalam hatimu, katakan mau Tuhan aku mau mengampuni. Kabar baiknya kamu punya gembala yang hebat. Pada saat kamu saat ini ada di hatimu, aku kesel sama orang ini yang belum terselesaikan. Atau tiba-tiba ada masa di mana kamu dibangkitkan sama iblis untuk masalahmu yang kamu gak pikirkan, hubungi langsung Bapak Ibu Gembala kalian. Kalian ceritakan, Pak, Bu, saya ternyata punya akar pahit, Bu, Pak. Saya gak bisa napas Pak. Kamu kalau kepahitan gak bisa napas loh pada saat setan menyerang. Dan bagaimana harus menyelesaikannya? Harus benar-benar selesaikan secara batin. Bukan cuma mengampuni orang yang nyakitin hati kamu Bapak Ibu. Tapi kamu juga minta ampun di hadapan Tuhan karena apa? Karena kamu udah menyimpan kepahitan. Itu kunci bagaimana kamu bisa benar-benar hidup nyaman, tenang, damai, sentosa.
bahagia, banyak beruntung. Kalau kamu udah lepaskan pengampunan dan kamu minta ampun sama Tuhan atas apa yang kamu lakukan. Jangan berpikir pada saat kamu tidak mengampuni orang dan kamu simpan dalam-dalam, kamu gak berdosa Bapak Ibu. Kamu berdosa. Makanya harus dua ya. Yang pertama mengampuni orang yang menyakiti hatimu. Yang kedua minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan. Kalau gak bisa wajib dipimpin sama seorang hamba Tuhan. Amin. Dan kabar buruknya setelah hamba Tuhan mendoakan, apakah selesai? Enggak selesai. Kalau kamu tetap diam. Tetapi kalau kamu tetap katakan dengan iman setelah Pak Gembala mendoakan kamu, setiap menitnya kamu harus bilang, Tuhan aku mengampuni dia. Tuhan aku mencintai dia. Padahal lu empet tapi katakan terus, Tuhan aku mencintai dia. Tuhan aku mengampuni dia. Walaupun kamu gak ketemu orangnya. Jadi lagu ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Judulnya mengampuni. Yang keempat dan yang kelima, kita bisa belajar dari Tuhan. Bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti mengampuni anak-anaknya. Amin. Kok kerendahan sih kamu nyarsinya? Kamu diam, aku yang naik. Aku yang nyanyi, kamu ngikutin aku aja. Disakiti, kamu diam. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi arti mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi arti mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Jadi Tuhan minta kita tuh mengampuni dan terus mengasihi seperti Tuhan lakukan itu sama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kamu hari ini lihat di YouTube ini, hari ini kamu merasakan kepahitan yang luar biasa. Saya ajak kamu Bapak Ibu Saudara, telepon di nomor telepon konseling yang ada di YouTube ini. Katakan, Bapak, Ibu, hatiku pahit. Saya sakit hati, semua ungkapin. Begitupun yang ada di gereja. Pada saat kamu merasakan kepahitan yang luar biasa, kamu harus selesaikan dengan cara apa? Ada pengakuan semua yang kamu mau sampaikan. Mulai dari A sampai Z, walaupun begitu pahit, sampaikan. Biar lega hatimu, bahkan di lubuk yang paling dalam sampai batinmu juga ya, harus benar-benar terselesaikan. Dan setelah itu biarkan gembalamu, biarkan hamba Tuhanmu, Bapak Ibu Saudara yang ada di YouTube. Saya tahu kamu saat ini kepahitan. Kamu hubungi nomor di sini, hubungi Bapak Immanuel. Hubungi nomor yang kontak yang ada di sini. Kalau kamu saat ini merasakan begitu berat hatimu. Jangan biarkan iblis mengarungi, jangan biarkan iblis memeluk kehidupanmu. Karena jiwamu berharga. Ketika hatiku telah disakiti, semua kita nyanyikan yuk. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Jesus, thank you. Katakan, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti
mengasihi tiada pamrih. Ampuni kami Bapa yang baik, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Tuhan Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, siapapun yang ada di sini mau belajar untuk mengampuni Tuhan. Yang nonton di YouTube ini juga Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Biarkanlah roh-Mu Tuhan ada dalam hidupnya pada saat dia dihantui iblis, karena dia tidak bisa mengampuni Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau sayang kepada kami. Jiwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengampuni Bapa. Oh namanya Yesus, Jesus, Jesus. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa, mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Haleluya Jesus. Thank you Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang luar biasa untuk setiap jemaat yang mendengarkan di gereja maupun di YouTube. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Buat hamba pribadi, thank you Jesus. Berkati setiap yang mendengarkan dan berkatilah tempat ini Tuhan Yesus, agar kiranya tempat ini semua adalah anak-anak yang Kau kasihi. Di dalam nama Yesus kami selesai Tuhan, tapi Engkau tidak selesai dalam kehidupan kami selanjutnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur atas apa yang Kau ajarkan kepada kami. Semua katakan haleluya. Hidupmu untuk Kristus. Jangan fokus sama masalah yang ada di depanmu. Jangan izinkan situasi, masalah itu menentukan hidup. Bersyukurlah Anda kalau Anda punya tekad dalam nama Yesus. Tuhan, dengar cerita anakku ini Tuhan. Aku tahu dosa itu sangat keji, sampai Kau mati di kayu salib. Jika kau dengar kata berkat, langsung otaknya kemana? Duit, sehat, sakinah mawaddah warahmah, ya kan? 3 itu. Saudara luka seperti apapun dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara ada mengalami luka seperti saya. Kalau malam hari ini, dengan kekuatan sendiri engkau tidak akan mungkin bisa mengampuni. Untuk itu saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita mengaku bahwa diri kita orang yang percaya kepada Tuhan, mari tinggalkan dosa-dosa masa lalu kita.